Halo, nama gue Syafiq Marus, and say hi for me. Kemarin 3 hari kemarin ya, 2 hari apa 3 hari itu ya, pokoknya kemarin lah. Kita udah ngebahas soal mati rasa, dan gue juga minta sarannya mau dilanjutin apa enggak gitu. Soal yang part mati rasa yang lain lah, kalau memang ada pengalaman yang beda mati rasanya. Ya dari mati rasa kemarin sama mati rasa yang sekarang endingnya sama. Mati rasa tuh endingnya sama, terluka terus kecewa, pasti endingnya itu tuh, tapi jalannya beda. Mungkin ada yang relate sama yang bakalan gue ceritain ini. Adalah ketika lo udah mati rasa, terus ada seseorang yang bisa ngidupin rasa lo lagi gitu, tapi akhirnya malah mati rasa lagi. ya anggap deh kayak kembang api. Tama-tamanya sih kembang api lo nggak hidup gitu, sumbunya nggak hidup, terus ada orang yang nyalain dan kembang apinya terbang terang per gitu kan, indah. Pada akhirnya juga redup, mati, gelap lagi. Ya kayak gitu ya, tanpa banyak kata. Walaupun sudah banyak kata, ya kita mulai aja lah. Jadi gini bang, 2 bulan yang lalu aku pacaran kan, asik kata dia. Nah awal kenal sih gak ada niatan sedikit pun buat lanjut deket atau apalah ya. Cuman dia tuh udah ada ngungkapin perasaan gitu ke aku kan. Awalnya aku takut buat ngejalanin hubungan gitu kan ya. Soalnya aku tiap deket sama cowok pasti endingnya disakitin mulu bang. Emot, sedih. Cuman dia gak nyerah gitu aja. Dia ngeyakinin kalau dia gak bakal kayak cowok-cowok lain. Ya udahlah ya, aku kasih dia ruang, kasih dia kesempatan buat ngebuktiin, dan akhirnya dia berhasil ngeyakinin aku buat nerima dia. Biasa kan tuh gimana orang pacaran. Cuman selama kita pacaran tuh sering banget cekcok hal-hal kecil. Ya udahlah ya, wajar kan, di setiap hubungan pasti ada aja konflik. Cuma kita sebisa mungkin buat nyelesain baik-baik. Ya bagus, menurut gue ya bagus. Nah makin kesini dia makin beda. Bedanya tuh udah gak jujur lagi lah. Terus kayak yang lagi ngumpetin sesuatu dari aku gitu. Gak jujurnya ya udah jarang banget bilang ke aku atau izin ke aku buat main lah atau apa. Ya sih mungkin orang-orang anggapnya kayak gitu teh posesif, tapi menurut aku sih wajar lah ya. Setiap orang pasti punya ketakutan sendiri. Takut pacarnya main belakang lah, takut inilah itulah. Gua gak perlu sih gua harus pergi kemana. Gua gak harus bilang ke doi gua. Misalnya gua mau pergi ke sini, gua nggak bilang ya, tapi emang kadang termasuk momen juga sih, mau misalnya kayak yang aku pergi ke sini dulu ya. Anjir, kapan ya gua ngomong gitu? Malah udah nggak pernah lagi ya kayak gitu kan. Izin dulu, mau pergi izin, terus udah sampai dikabarin. Ya gue pernah, tapi nggak selalu gitu. Dan menurut gue perlu ya nggak perlu amat. Kalau dibilang nggak perlu ya perlu gitu. Kayak apa ya,
kayak mau dibilang ya udah, kalau nggak dibilang ya nggak apa-apa, lanjut. Takutnya pacarnya main belakang lah, takut inilah takut itulah. Ya udah sih, aku berusaha buat percaya aja lah ya. Nah, sebenarnya sih aku capek sama sikapnya dia, cuma aku berusaha bertahan di zonanya dia. Oh jadi lo bertahan gitu ya. Tau lah ya, orang yang udah sayang banget bakal gimana. Iya gue tahu gimana rasanya kayak lo nggak nyaman apapun kondisinya sekarang gitu sama pacar lo, tapi lo tetap bakalan sayang gitu, karena kita bakal fokus ke orangnya bukan kondisinya. Walaupun kadang teringat kondisinya kayak gimana gitu, nggak enakin. Dia orangnya cuek pas pacaran, beda pas waktu deket. Dulu nggak tahu kenapa sih, emang rata-rata gitu kali ya. Cowok. Notifikasi apa nih? Oh bukan transferan, malah Shopee. Dia orangnya cuek pas pacaran, beda pas waktu deket. Dulu nggak tahu kenapa sih, emang rata-rata gitu kali ya. Cowok mah berjuang di awal, terus cuek di akhir, ya nggak sih bang? Gue nggak, gue terus berjuang. Masalahnya kalau lo tuh nggak bahwa mempertahankan sesuatu hal itu emang susah, dan gue milih lebih baik berjuang gitu buat kayak apa yang perlu gue rubah ya gue rubah, tanpa menuntut dia juga harus berubah. Enggak, emang keinginan gue berubah gitu ya, walaupun belum terlalu signifikan berubahnya gitu, tapi ya bisalah sedikit-sedikit gitu. Apa yang jelek gue kurangin, menurut apa yang jelek maksudnya jelek ke dia gitu, kayak posesifnya, cemburunya, atau kadang gue juga suka maksa gini-gini gitu ya, gue kurangin. Kayak dulu gue mana ya, selalu ngeliat HP dia, isi chattingnya siapa, megang akun sosmednya, dan sekarang gue nggak lagi. Ternyata semakin gue cari tahu, ya gue semakin sakit hati, terus timbul curiga, terus gue tanyain ke dia, ini apa, ini siapa gitu. Malah nimbulin konflik kan, malah jadi cekcok juga. Jadi lebih baik gue nggak tahu apa yang harus yang emang gue nggak perlu tahu gitu. Buat apa sih nyari masalah gitu, pikiran gue. Buat apa sih nyari masalah yang padahal gue nggak perlu cari tahu itu gitu. Kadang emang bikin kita curiga itu cuma rasa penasaran bahwa ini dia nggak main di belakang ya atau gimana. Gue letakin kepercayaan gue 100% ke dia aja. Lo mau bebas mau apa gitu. Kalau akhirnya lo bilang pisah, ya gue tanya alasan kenapa pisah gitu. Kadang emang sakit kalau kita tahu dari orang lain bahwa dia main di belakang kita daripada dia jujur langsung gitu. Tapi kadang enaknya nggak cari tahu sesuatu hal itu ya gitu. Kita nggak perlu mikir panjang-panjang buat cari stalking ini itulah gitu. Ya udah gitu. Mau dibebas lepasin aja, bukan cuek, tapi kayak asalkan itu baik gitu, asalkan itu baik buat dia ataupun gua, ya nggak masalah. Ya udah kerjain aja. Kalau mau apa tapi dia bahagia dan gue juga nggak apa-apa gitu, ya udah lanjut. Tapi aku tetap sabar kok ngadepin dia. Dia yang salah juga selalu aku yang minta maaf kok. Nah, di suatu waktu kita cekcok yang bener-bener cekcok. Malah sempat lost kontak 2 harian. Ya gak komunikasi.
Nah pas cekcok itu dia juga ungkit-ungkit masa lalu, masalah yang dulu. Kenapa gitu kan, dulu ya dulu aja gitu kan, jangan dibawa-bawa. Dan akhirnya kita udahan. Tapi aku masih bingung, yang ngajakin udahan tuh siapa. Aku sih ngerasa dia yang emang udah pengen banget udahan. Soalnya ada teman dia ngirimin chat dia sama pacar aku. Jadi temen pacar dia tuh ngirimin chattingan ke dia. Terus pacar aku bilang pengen udahan, pengen udahan gitulah ya. Tapi aku simpen dulu bukti itu kan, nggak langsung dikasihin ke pacar. Jadi lo simpen dulu screenshot chattingan bahwa pacar lo pengen udahan, tapi ditutup-tutupin. Nah pas cekcok ini aku kasihin bukti itu. Jadi lo kasihin pas cekcoknya sebagai pembelaan diri lo. Dia malah ngebalikin fakta dong. Dia malah bilang aku yang bikin dia berubah kayak gitu. Aku ada salah ke dia yang bikin dia kayak gitu. Padahal dari awal kita udah komitmen buat terbuka. Kalau udah salah bilang salahnya di mana, biar bisa diselesain baik-baik. Tapi dia tetap aja susah buat terbuka. Ya wajar dong kalau aku curiga, orangnya dia gitu kan. Ya udahlah ya, mungkin emang udah pengen udahan, mungkin udah jalannya. Ya udah aku terima aja, nggak apa-apa. Dan yang gak enaknya tuh kita putus nggak baik-baik. Dia nggak ada bilang makasih atau apalah ya. Padahal aku udah banyak berkorban buat dia loh bang. Ini aku bukannya buat sombong atau kebaikan aku ya. Aku cuman ngasih tahu aja, cerita aja. WK. Aku suka bela-belain kalau lagi berantem. Aku nyamperin ke rumahnya buat ngeberesin masalah. Tapi dia nggak pernah gitu ke aku. Jadi di sini kayak seolah aku yang ngamis dia loh. Ya udah, intinya gitu. Gini, ketika lo putus terus lo mikirin perjuangan dia berjuang, tapi ekspektasi lo yang tinggi, jadi lo ngerasa kecewa karena itu. Dan ketika lo berjuang, lo gak dapet balasan perjuangan itu, jangan marah. Karena emang perjuangan emang gak bisa dibales bukan gak bisa dibales sih, kayak kalau lo berjuang, lo gak perlu balesan atau gimana. Nanti lo bakalan kecewa sendiri. Anggap aja lah kalau lo sering ngebantu orang lain dan lo ngarepin balasan bahwa lo bakal dibantu, dan ternyata enggak. Jadi lo malah berhenti bantu orang karena lo nggak dapet balasan bantuan saat lo juga jatuh gitu. Jadi nggak usah cari pamrih. Ya udah, lepasin aja gitu. Lagian emang nggak ada sih putus baik-baik. Emang gimana sih putus baik-baik? Perpisahan emang nggak ada seterharu apapun perpisahan. Yang keluar juga air mata kan gitu. Sebahagia apapun perpisahan, yang juga pasti sakit juga hati, pasti bakal kangen. Dari sinilah aku ngerasa patah hati. Rasa kayak yang males banget buat mulai sama orang yang baru. Padahal ada aja yang pengen ke aku, tapi aku biarin kayak gitu karena yang ini udah kayak yang capek banget. Soalnya pasti endingnya gitu-gitu aja kan, dan bingung juga aku mesti gimana nih. Sebenarnya nggak enak gitu nggak enak gitu ngebiarin orang yang pengen ke aku, tapi gimana, akunya masih takut buat mulai sama orang lagi. Saran dong bang, buka hati aja susah nih. Sebelumnya mau nanya,
percaya karma nggak bang? Soalnya gini ya, mantan aku sekarang storynya galau-galau mulu. Kata teman-teman aku sih namanya karma, soalnya udah ninggalin aku. Tapi sih nggak tahu juga soal karma. Gue nggak pernah percaya sama karma karena sakitnya itu kayak emang udah ditentuin gitu, nggak ada balasan apa pun enggak. Kalau emang dia sakit sekarang ya udah. Dan gue nggak percaya sama kebetulan karena ya emang udah diatur di atas gitu, ya udah. Tapi kadang kita juga mikir gitu, ketika kita dijadiin seseorang terus kita pasti dendam gitu. Awas lo pasti juga kena, lo pasti kualat. Ya yang nggak lo pikirin adalah ketika lo pas waktu itu lo juga nandain dia gitu, yang awas lo pasti lo juga kena gitu kan. Berarti sebelumnya lo juga ngelakuin itu dong. Kalau memang lo pakai prinsip karma gitu, berarti lo sebelumnya juga ngelakuin sakit, gimana ya, juga ngelakuin orang yang ngelakuin lo itu kan sakit gitu kan ke lo. Berarti lo juga ngelakuin sakit itu ke orang lain, dan orang lain itu juga nandain lo, awas lo pasti lo juga kena gitu. Ya juga gitu dong, akhirnya juga balik-balik juga gitu. Dan gue nggak percaya itu, soalnya gue percaya kalau udah ditulis rencananya sama Tuhan, itu bakal kejadian. Lo mau ngapain juga, bukan gimana ya, bukan karma gitu. Kalau menurut gua gitu, ya emang udah direncanain sama Tuhan aja, udah ditulis sama Tuhan. Jadi ya udah. Oh ya, soal mati rasa tadi, kan bener, mati rasa itu cuman bukan mati rasa, kayak lo capek banget, capek dikecewain terus, capek kalau ngulang dari awal lagi. Kayak lo main game, ternyata gamenya itu udah hampir tamat, tahu-taunya gamenya nggak kesimpan gitu, jadi ulang dari awal lagi. Pasti lo capek kan, kayak nerima dia, sifat dia lagi, PDKT lagi, cekcok lagi, gitu lagi gitu. Ya capek, namanya juga gitu. Dan kita bakalan gimana ya, ketika mati rasa lo bakalan nutup hati gitu. Emang benar, lo bakalan friendly ke semua orang gitu, maupun cewek ataupun cowok. Lo bakalan nutupin hati karena emang hati lo tahu semua orang yang di sekeliling lo sekarang emang belum pantas buat hati lo. Butuh yang lebih kuat lagi buat luluhin gitu, bukan buat hancurin, buat ngeluluhin itu. Nanti dia tahu juga kok. Gue percaya gini, apa yang dibilang hati gue, ya itu pantas buat gue. Udah gitu doang gitu. Gue nggak pernah punya tipe dia harus tinggi, harus apa, enggak. Gue nurut apa kata hati gue gitu. Hati bilang itu ya itu, udah gue gitu aja. Ribet tuh nggak, harus gini lah, harus tinggi lah, putih lah, atau apalah. Kayak malahan jadi gue banyak nuntut yang padahal yang gue tuntut itu nggak ada juga di gue gitu. Jadi buat apa gue maksain seseorang buat jadi sempurna gitu, maksain orang buat jadi sempurna yang
yang maksain itu nggak sempurna, buat apa gitu. Bukannya saling melengkapi, malah yang sempurna itu malah satu langkah dari gua. Jadi gua juga yang ketinggalan. Tapi ada satu dari kiriman, katanya mati rasa tuh kayak, nah gini deh, mati rasa ke semua cowok gitu. Setiap dekat ataupun ada hubungan rasanya be aja, nggak ada spesialnya. Sayang sih sayang, tapi kayak sayang sama temen, kagak ada rasa cinta. Pokoknya beda deh sama orang lain yang pada kagak pernah bilang cinta, tapi tangan gue yang ngetik cinta. Pokoknya mati rasa banget hati gue, nggak ada spesialnya. Ya emang namanya juga mati rasa, kayak hambar tawar gitu, emang nggak ada rasa. Dan mati rasa itu juga nimbulin kayak lo kesel, lo muak sama cinta gitu. Ini ada cerita lagi nih. Tapi semakin kesini gue udah makin muak sama yang namanya cinta. Karena menurut dia ya, menurut gua katanya cinta itu cuman sekedar datang terus pergi gitu aja. Dan gue juga belum nemuin seorang yang tepat sekarang. Dekat sama siapapun gue udah gak percaya lagi. Sekarang aja udah susah bedain mana yang serius karena tulus dan mana hanya sekedar modus. Menarik. Ya emang gitu. Kita udah, namanya juga nutupin hati. Buat percaya ke semua orang itu juga susah. Emang kepercayaan itu mahal harganya. Sekali lo pecahin, sekali lo hancurin, udah gak bisa balik lagi. Percaya nggak percaya, tapi memberi kesempatan buat maaf terus berubah. Ya walaupun lo udah berubah sebaik mungkin, percaya juga nggak bakalan 100% yang pertama kalinya. Gue dulu pernah ngancurin kepercayaan seseorang dan ya gue nyesel. Sekarang gue juga lagi berusaha buat berjuang. Ya salah satunya itu gue perjuangin, ngebalin kepercayaan juga. Ya udahlah ya, hari udah jam 1.46, udah waktunya buat ngedit. Terus besok upload. Bye bye, see you next time guys.